Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد في الشفاعة العظمى وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والتقى. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم an ruwiya ani Ibnu Abbas radhiyallahu an, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Allah Ta'ala berikan kita taufik serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di dalam ini majlis guna memperingati, mentakzimkan hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dan orang yang selalu menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memperingati, mentakzimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan olehmu wahai semulia-mulia makhluk, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Adalah Al-Qur'an. Dan rahmat Allah siapa? Huwa sayyiduna Muhammad wa bidzalika falyafrahu. Hendaklah yang demikian itu kita semua ini bergembira dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ila al-Imam Jalaluddin As-Suyuti an ihtibali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah pengarang daripada kitab tafsir Jalalain. Yang keduanya, yang pertama adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kedua orang ini adalah pengarang kitab tafsir Jalalain. Dan bukan cuma seorang pengarang hafal Quran, bahkan beliau adalah hafal hadis. Al-Hafiz, bergelar Al-Hafiz. Orang yang bergelar Al-Hafiz ini hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Jadi bukan hadisnya aja yang dihafal, tapi sanad-sanad, rawi-rawi daripada periwayat hadis. Apa? Su'ila an ihtibali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakanlah kepada beliau daripada perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yusabu amla, apakah dengan memperingati maulid ini diberi pahala atau tidak? Kan itu tah yang zaman ini berpahala kah kadakah? Baguskah kadakah? Ya kalau dengan adanya perayaan atau peringatan maulid al-Habsyi, dengan apa? Mengagungkan, mentakzimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata, "Indi, menurut pendapatku," kata beliau, "wa fihi qiraatul Qur'an." Di dalam maulid itu ada dibacakan Al-Quran.
Wa fihi ijtima'un nas, dan pada perayaan Maulid ini manusia berkumpul. Yang pertama dibacakan di situ Al-Qur'an. Yang kedua berkumpul manusia. Yang ketiga wa fihi it'amut ta'am, padanya diberikan bermacam-macam makanan. Yang keempat wa fihi yatafarraqun nas. Nah, sesudah itu manusia dibulihkan. Ya kalau bulihkan. Apa kata beliau? Hada bid'atun hasanah. Ini adalah bid'ah yang baik. Bid'ah yang tidak ada di zamannya Rasulullah, tapi ini diulah bid'ah karena mendapatkan unsur di dalamnya ada bentuk-bentuk pahala daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan adanya berkumpul manusia disitulah turun Allah Ta'ala berikan rahmat. Yadullah fawqal jamaah. Rahmat Allah itu diberikan kepada jamaah-jamaah yang baik. Masjid sembahyang berjamaah baik. Karena apa? Di situ dibentuk ada keberkahan. Di saruan ada keberkahan. Dan di dalamnya wa fihi qiraatul Quran. Dan di dalam perayaan Maulid dibacakan Al-Quran. Salah satunya Quran itu ya Fatihah. Ya Allah, sebelum mulai Maulid, apalagi dibacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan peristiwa atau ayat-ayat yang berhubungan dengan keistimewaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga wa fihi it'amut ta'am, dan padanya diberikan bermacam-macam makanan. Bandak kulit makanan orang. Ulun semalam ada ceramah di Bagagap pian hibak makanan nina. Hendak dari situ ke situ tuh hibak makanan aja. Hagelan limau, rambutan, salak, kelengkeng, macam-macam. Ya kalau tah hibak makanan. Nah, pajar berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti itu adalah bid'ah yang membawa kepada hasanah. Bid'ah yang membawa kepada sesuatu yang dinilai ada kebaikan. Wa fihi yusabu ala fa'iliha, dan padanya diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Itu riwayat pertama. Yang kedua telah berkata Al-Imam Jalaluddin di dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal Alam, kitab yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Beliau berkata, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaika wa sallatil malaika ala ahli hadhil makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmatih wa ridwani." Apa kata beliau? Tidak ada satu rumah atau satu masjid atau satu tempat diselenggarakan di tempat tersebut maulid Nabi. Apa garang arti maulid Nabi? Di dalamnya ada dibacakan sejarah Nabi, syair-syair Nabi, ilmu-ilmu Nabi, keistimewaan Nabi. Illa melainkan kata beliau haffatil malaika. Malaikat di tempat tersebut berkeliling. Ibak tegal kita ini banyak dosa, Bang. Jadi kada melihatnya di mana malaikat itu anak. Lantaran banyak dosa. Illa haffatil malaika, melainkan malaikat di tempat tersebut berkeliling. Apa gunanya berkeliling? Wasallatil malaika, dan malaikat memintakan ampun ala hadi ahlil makan, atas orang yang hadir di tempat-tempat maulid. Jadi siapa yang ada di situ didoakan malaikat mudahan dosanya habis. Ya Allah, mudahan dosanya mudahan dapat hidayah, mudahan dapat berkah. Nah itu. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwani, dan Allah Ta'ala mengumumkan, memberikan kepada siapa yang hadir dengan rahmatnya Allah. Apa itu rahmat Allah Ta'ala? Berupa ilmu, berupa keberkahan bagi orang yang hadir di majelis maulid. Waridwani, dan Allah Ta'ala memberikan keridhaannya, kesayangannya pada orang-orang yang hadir. Mudahan kita sebertaan yang hadir ini diampuni Allah Ta'ala seluruh dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik serta hidayah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keridhaan, dan muslimin dan muslimat mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumumkan keridhaannya. Dan berkata lagi Al-Imam Zunaid Al-Bughdadi, man hadara
ila majlisi maulidin Nabi, barang siapa hadir menemui majelis-majelis maulid, faqad istakmala imanuh, maka sungguh sempurnalah imannya. Jadi siapa yang hadir dengan niat membesarkan Habibuna Muhammad, maka orang itu adalah disempurnakan Allah Ta'ala imannya. Mudahan iman kita dipulahkan Allah Ta'ala. Mudahan iman kita selalu diisi oleh Allah Ta'ala dengan bermacam-macam hidayah daripada Allah Ta'ala. Di dalam kitab Sayyirut Talibin, kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Madani Al-Husaini, apa kata beliau? Limadha nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita ini disuruh mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab tersebut ada beberapa alasan. Salah satunya alasan pertama, li'anna Allah Ta'ala aujaba mahabbatahu wa qarrana mahabbatahu bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alasan pertama, karena Allah Ta'ala mewajibkan kita nih umat Rasulullah supaya mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Ta'ala saja itu mencintai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai suqala, sekira-kira Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Ta'ala? Qul ya asyrafal khalqi, katakan olehmu wahai semulia-mulia makhluk, in kuntum tuhibbunallah, jika kita umat Rasulullah ini mencintai Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka hendaklah mengikuti Nabi Muhammad. Di dalam tafsir, fattabi'u ay fattabi'u dini wa syari'ati, hendaklah kalian mengikut agamaku dan sunnah atau syariat-syariatku. Apa janji Allah setelah kita mengikuti Nabi Muhammad, setelah mengikuti agama dan syariat Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala mencintai kita. Tapi dalam arti tafsir jalan lain itu bukan mengartikan yuhibbukumullah, tapi apa? Fa'asabakumullah. Dengan kita ini mencintai Nabi Muhammad, mengikut sunnah Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memberikan modal dasar kepada kita apa? Diberinya kita di pahala. Sudah pahala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala ampuni dosa kita ini dengan mengikut Nabi Muhammad. Dosa dihilangkan, pahala diberi, timbullah kecintaan Allah. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala mencintai kita. Jadi jalan hendak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jalannya cuma satu. Kenapa? Mengikuti syariat dan sunnah Nabi Muhammad. Lain pada jalan itu ada lagi. Karena orang yang sampai martabatnya menuju Allah Ta'ala cuma Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis, man nasiya bi salawati alayya faqad akhta min tariqil jannah. Barang siapa kada ingat basalawat lawan aku jar Nabi, maka sungguh lepaslah jalannya menuju surganya Allah. Artinya kada ada jalan lagi untuk menuju jalan Allah kecuali bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dulu. Jadi yang pertama, karena kita disuruh mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Ta'ala saja mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, li'anna Allah ikhtarahu wastafahu ala dinihi wa syari'atihi ala sairil khalqi. Alasan yang kedua, kenapa kita ini disuruh mencintai Nabi Muhammad? Karena Allah Ta'ala memilih agama Nabi Muhammad dan memilih syariatnya Nabi Muhammad ala sairil khalqi, atas seluruh makhluk-makhluknya Allah. Syariat Nabi Ibrahim dibaiki oleh syariat Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Musa dibaiki oleh syariat Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Isa dibaiki oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini orang yang terpilih. Ya Allah. Haitsu qala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini kata Allah Ta'ala, aku sempurnakan untuk kalian, untuk Nabi Muhammad dan para umatnya, agama Islam.
dan aku sungguh redho orang yang memeluk dengan agama Islam. Tapi tinggal pertanyaannya, apakah Islam, iman dan ihsan kita ini atau ada atau kada? Udah lagi. Jadi siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mencontoh Nabi Muhammad, nah itulah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam hadis, orang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu menjadi baik, alasannya cuma satu. Kenapa? Dipahamkan inya pada masalah agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid-din. Barang siapa menghendaki dengan seseorang hamba itu baik, solusinya cuma satu, nuntut ilmu agama. Jadi bila orang itu pada mau menuntut agama, tertutup dan celah hidayah, celah rahmat daripada Allah tertutup. Kenapa? Kada mau nuntut ilmu. Tidak mau. Kenapa? Karena nuntut ilmu ini ngalih sebenarnya. Hadir di majelis maulid ngalih, hadir di majelis ilmu ngalih. Yang nyaman tuh sembahyang mungkin ngalih. Nyaman para kita di sembahyang mungkin ngalih. Ngalih lagi hadir di majelis ilmu. Kenapa? Membuang waktu. Ya kalau tak membuang waktu. Makanya ulama itu seperti dikias ulama itu seperti Ka'bah. Ka'bah itu yang mendatangi Ka'bah siapa? Min fajjin amik, daripada orang-orang yang jauh aja. Orang ahli Mekahnya, orang ahli Madinahnya napa berjualan. Jadi guru hari. Ya kata ulamanya tuh ada di kampung hakun pas itu kamari bacari. Ya kata kan karena ulama ini yang datang orang jauh. Orang parak dakun mengaji. Sama kayak Nabi berdakwah. Di Mekah mana ada Nabi itu diterima orang, bahkan keluarga yang menolak, keluarganya yang menolak. Tulak hijrah ke Madinah diterima langsung oleh orang Madinah. Kenapa? Orang tahu khususiat Nabi Muhammad. Orang menghargai dengan adanya ilmu. Ilmu itu yang dihargai. Makanya dari ulama al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu dicari. Bukan inya yang datang wadah seorang. Sama kayak duit juga. Hendak berduit begawi. Ada mau pang duit datang seorang. Ya kalau ada mau. Sama aja tak kehuma. Ya kalau tak kehumaan. Apa aja di dunia ini sebenarnya permisalan dunia dan akhirat ini sama. Hendak berduit begawi. Ini sembahyang nyata ya. Sembahyang untuk ada mencari duitnya. Karena sembahyang untuk ada dapat duit. Nyata ada. Ya kalau kada usah dibayar dengan ilmu agama, usah. Ya kalau tak hendak begawi, hendak berduit, begawi. Hendak dapat pahala, nuntut ilmu, beramal, beribadah, kada omsetnya akhirat nih 1, 2. Napa? Pertama beriman, yang kedua beramal, tujuh. Bebian hati. Inna lillahi wa inna ilaihi telah meninggal dun. Napa? Artinya apa yang dimilikinya pada waktu di dunia tertinggal seberataan. Anaknya, bininya, hartanya, mobilnya, semuaan tertinggal. Mbah yang dibawa apa? Amal soleh. Mun bisi amal soleh. Mun bisi. Mun yang ada bisi. Nasib aja lagi. Ya kalau tak nasib aja lagi. Anda mendapatkan pahala hadir di majelis ilmu, yang ada pernah hadir juga. Ya kalau hendak sembahyang, kan ada waktu juga hendak sembahyang, habis dah waktu dikasih Allah Ta'ala. Makanya orang alim, orang jahil sama dikasih Allah Ta'ala waktu tidak berbeda. 24 jam sama diberi orang alim dan orang jahil sama. Di mana perbedaannya? Tergantung inya mailah untuk akhirat inya yang mailah. Bahkan di dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Apa artinya? Ambil bekal ikam di dunia gasan akhirat, ambil. Lalu. Ambil. Nah kata bagian akhirat pada waktu hidup di dunia, ambil, disuruh Tuhan memutikinya, mengambilinya. Pada mau datang sorangan. Fa inna khairaz zat, karena sebaik-baik bekal adalah takwa itu. Apa arti takwa? Imtisalu awamirillah wa jtinabin nawahi. Menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, kayak apa kita hendak tahu perintah Allah? Kayak apa kita hendak tahu larangan Allah Ta'ala? Mun habis dah waktu kita nih mengajar ada lagi waktunya. Ada lagi. Mudahan ya Allah Ta'ala memberi kita taufik hidayah. Saya kira terbuka hati kita nih hendak mencari gasan bekal kita di negeri akhirat. Orang alimin sama mencari juga, nabiin sama mencari. Biar tahu sejarah Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ini ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, hendak aku ulah gunung Uhud ini sebagai emas? Ada aja Nabi Muhammad. Di hati sejarah Nabi Muhammad, Nabi ini berdagang. Ya kalau bukan lain cuma berdagang, ambil upah berdagang lawan Sayyidina Khadijah. Bukan ampun sidin gawian tuh. Ambil upah. Artinya babarang aja gawian, yang penting yang penting apa tah? Yang penting halal, asal ada nipu orang, asal ada mancaki orang. Iya, itu. Makanya kita ini kada mau sugih, kenapa alasannya? Karena hati dah susah. Hati dah ketujuh minta-minta lawan orang, ketujuh mengemis lawan orang. Biar sugih kita tetap kayak itu. Tetap baik. Ya kalau tetap aja. Makanya Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya selama orang itu kada mau meminta-minta dengan manusia. Makanya jar Nabi, kenapa tah? Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa artinya? Meminta nih sifatnya sudah kada baik. Kecuali dasar parlu benar hanya disuruh memin. Pun masih kau aja bagawi. Bagawi apa aja digawi. Yang penting halal. Yang penting halal tadi. Bahuma kah, bajualan kah, orang ditarim sana, para guru-guru, para masyayikh, mereka itu begawi. Siang inya begawi, malam ajar. Napa artinya? Supaya inya mengajar itu kada menunggu dibari orang, diamploki orang kada, karena inya bisi gawian sorong. Inya maulah majelis, inya maulah sekolahan, duitnya sorong. Gitu ya, iya. Ya kalau gini maulah masjid, maulah langgar terpaksa kecintaan, entar enggak bisi gawian. Ya kalau itu. Jadi yang kedua tadi, Allah Ta'ala memilih agamanya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad ketimbang dengan seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Yang ketiga, alasan kita disuruh mencintai Nabi Muhammad, kenapa? Lirafatihi wa rahmatihi ala ummati ala hidayatillah wa inqidha'iha minan nar. Nabi ini sayang benar lawan kita nih umatnya, supaya kita ini sabarataan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dan supaya kita ini masuk surga barataan. Itu doanya Nabi. Ya kalau napa bunyi di dalam Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini hendak benar, tomak benar lawan umatnya nih, supaya dapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana umatnya ini aja nih berterima kasih lawan nabinya. Tinggal bagaimana nih umatnya. Ya kalau berterima kasih lawan nabinya. Berterima kasih juga kita nih, padahal kita nih kada meminta, kada merequest kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pian tahu 25 nabi dan rasul yang wajib kita hafal. Di situ ada ngarannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ini termasuklah daripada nabi dan sebagai rasul, dan terpilih lagi menjadi ulul azm. Apa arti ulul azm? Orang yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa di mata Allah. Orang yang memiliki yang diberi pangkat ulul azm ini bukan dengan sebab banyak pengikut, kada. Nabi Nuh di dalam riwayat tarikhnya paling dikit bisi umat, nominalnya 70 sampai 80 gitu aja. Sedangkan umat Nabi yang lain banyak. Tapi termasuklah Nabi Nuh ini termasuk daripada ulul azmi, karena sabar inya berdakwah, sabar inya mendidik orang, itu kesabarannya. Diberilah pangkat dengan ulul azmi. Nah, di antara ulul azmi tadi Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, termasuklah dalam ulul azmi tadi Nabi Isa. Mana jadi nabi, mana jadi rasul, napa kehendak sidin hendak jadi umatnya Rasulullah. Kita ini kadang merequest, kadang meminta dengan Allah Ta'ala dilahirkan sebagai umatnya Rasulullah, diulah Allah Ta'ala kita ini umatnya Rasulullah. Ya kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah kata Allah sebaik-baik umat. Kenapa kita ini disebutkan sebaik-baik umat? Karena nabinya sebaik-baik nabi. Dipilih kita ini. Ya kalau siapa yang menggemblengnya Nabi Muhammad tadi. Ya kalau dipilihlah kita nih. Makanya kalian adalah sebaik-baik umat yang ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tugas kalian bagi orang alimnya menyuruh orang berbuat baik
melarang orang berbuat mungkarat, durjana dan bersifat maksiat di permukaan bumi ini. Tugasnya para ulama. Ya Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad ini tomak benar terhadap umatnya ini supaya kita ini sabarataan dapat hidayah, dapat ilmu, dapat surganya Allah. Tapi bagaimana kita selaku umat ini, apakah berterima kasih atau ada sebagai umatnya Nabi Muhammad? Jadi Nabi Isa tadi meminta, kenapa keistimewaan salah satu min khasaisi ummati Muhammadin, salah satu khususiat keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, Allah Ta'ala haramkan umat-umat dahulu masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad ini habis masuk surga. Lah, artinya biar orang bahari umat Nabi Musa beramal soleh kayak apapun banyaknya, kena dulu masuk surga. Sebelum umatnya Nabi Muhammad ini habis masuk surga, hanyar umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah salah satu kekhususan, keistimewaan sebagai umatnya Rasulullah ini. Jadi kenapa Allah Ta'ala haramkan umat-umat dahulu sebelum habisnya umat Rasulullah ini masuk surga. Mudahan kita seberataan masuk surga Bibi Isa. Di dalam kitab Ni'matul Kubra di situ dijelaskan, qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, telah berkata Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa memberikan hartanya, memberikan duitnya untuk memperingati, mentazimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Orang tersebut adalah temanku di dalam surga. Jadi siapa yang hendak berkorban, siapa yang hendak memberikan duitnya untuk perayaan Maulid, nah itu temannya Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar ini keimanannya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar, habis imannya seluruh dunia ini habis. Tapi imannya Sayyidina Abu Bakar karena lebih tinggi daripada imannya seluruh dunia ini. Ya kenapa? Sidin sahabat Nabi, Sidin yang membela Nabi. Kita ini kadang membela Nabi kadang memberi duit kada juga, ya tapi memperingati, mengagungkan hari kelahiran Nabi dianggaplah sebagai teman Sidin. Padahal kita kada pernah, mata kita ini kada pernah melihat Habibuna Muhammad, kada pernah kita ini bergaul dengan Habibuna Muhammad. Tapi kenapa? Dianggap sebagai kawan, dianggap sebagai teman. Pun kita ini jadi orang nih lah katuju kawan orang sugih, kan patuh lalu orang sugih itu, patuh rasa himung dah orang susah. Tapi bakawan orang sugih himung. Nah kayak itu juga kan patuh lawan Habib sianu tuh patuh kan patuh lawan Habib itu himung kada himung. Ya kita nih kada ulama, kita nih kada orang soleh, tapi patuh dengan orang soleh, apalagi dianggap Sidin sebagai murid Sidin, apalagi ya makanya yang nanti hari kiamat memberikan syafaat itu cuma 3 orang. Pertama, yasfa'u yaumal qiyamah salasatun. 3 orang yang dapat memberikan madat pertolongan pada hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi. Kepada siapa? Li ummatihi, bagi umatnya. Siapa umatnya yang mengikuti Nabi, menjalankan sunnah Nabi, itulah yang dapat syafaatnya Nabi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tiap-tiap umatku, kata Nabi, pasti masuk surga, illa man aba, melainkan yang orang enggan, ada hakun kulir jadi umatku. Jadi bertanya sahabat, ya Rasulullah, man aba, wahai Rasulullah, siapa yang enggan menjadi umatmu? Padahal orang ini Nabi aja mencita-cita hendak menjadi umatmu, siapa yang kada hendak jadi umat pian? Karena siapa yang jadi umat Nabi masuk surga. Man atani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang taat dengan aku, menjalankan perintahku, menjalankan sunnahku, menjalankan syariatku, dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asani, siapa yang maksiat, siapa yang tidak menjalankan sunnahku, faqad dakhalan nar, itu orang yang masuk neraka. Itu orang yang dimasukkan Allah Ta'ala ke neraka. Suruh Allah Ta'ala sembahyang, kada hakun. Suruh Allah Ta'ala nuntut ilmu, kada hakun. Pian jangan meremehkan orang yang hadir di majelis itu, jangan meremehkan. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, bab min fadilatil ilmi, min fadilati talabil ilmi, daripada kelebihan orang yang nuntut ilmu.
Di situ dijelaskan hudur majlisi alimin, hadirnya kita di majelisnya orang alim, khairul laka min alfi rakaat, lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Ini hadir wara aja nih, duduk setengah jam, sejam mengaji, itu lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Kada sama, lebih baik. Ayo pian, ulun pribadi aja kada pernah sembahyang sampai 1000 rakaat. Durasi waktunya sejam. Ulun pernah mencoba seharianan tuh sembahyang, tak ada mampu lagi dapat 1000 rakaat tuh seharianan tuh sembahyang. Tapi mun yang kayak laju, yang kayak kilat, kira-kira dapat yang kada ada aturan sembahyang, yang kalau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bisa itu bisa dapat. Tapi mun sesuai aturan fikihnya ada dapat. Ya kalau tah seharianan, tapi kada tahu semalaman. Ulun malam guring, Bang. Ya kalau malam guring. Kan seharianan kan coba ya kada dapat dah. Makanya nuntut ilmu, kata ulama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirnya kita di majelis ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, yang lebih baik daripada mailangi 1000 orang garing. Pernah lebihan seikung yang alih corona aja. Alih nak hadir. Kalau bina menjangkit ya kalau kan seikung yang alih hendak mencari 1000. Yang ketiga wa syuhudi alfi jenazah, lebih baik daripada mensolatkan 1000 jenazah. Pernah lebihan? Belum, kada pernah juga. Menyembahyangkan 1000 jenazah, hadirnya pian sejam di majelis ilmu 3000 dah pian dapat. Ya kalau 3000 dapat dah. Ya kalau 3000 apa? 3000 pahala dikasih Allah Taala. 1000 lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Lebih baik daripada mengilangi 1000 orang garing. Lebih baik menyembahyangkan 1000 jenazah. 3000 dah. Hadir wara di majelis ilmu wara. Sembahyang kita nih, sembahyang di rumah kita ada juga. Mbah napa? Nah, asalnya HP ini. Paham ya sudah kayak itu. Napa main game habis waktu udah main game sanggup aja lawas, sudah mengaji jadi mau. Kenapa itu Bang? Sudah karena akhir zaman sudah diperingatkan Allah Taala. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah redha orang Yahudi dan Nasrani, hatta sehingga kita nih umatnya Rasulullah mengikuti akidah mereka. Kada kawanya mau ubah orang Islam nih jadi bakapiran, karena Indonesia mayoritasnya Islam, jakanya minoritas penduduk kecilnya Islam, wajar kamu ubah. Ini Islam juga orangnya, ke masjid tidak kawal lagi, ke majelis ilmu kada kawal lagi, baca Quran kada kawal lagi, napa dihabisakannya waktunya dengan game. Bis waktunya sudah. Hendak menuntut ilmu kada kawal. Kayak dicucuk paku dah, kulit tidak menuntut ilmu. Sudah main game 4 jam, 5 jam sanggup aja. Kenapa? Iya kada ada informasi tentang ilmu agama. Kada ada lagi informasinya. Orang yang hendak mengaji palingan orang tua. Ya kalau tak, ulun tadi ulah benteng situ tuh ya kalau mengajar 400-an orangnya. Yang tak banyak binian pada lakian. Banyak binian. Ya kalau tak, yang banyak binian tuh hayo pulang. Ya kalau itu pulang, makanya yang harus mengajinya turunnya kekanakan pada waktu kuitannya di bondong dibawa ke pemakaman. Siapa? Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang membaca talakin gesan pian? Siapa yang ma'arwahi gesan pian? Siapa? Jawabannya mun kada ada yang anak-anak mun yang sudah tuani memori penuh dah. Mikirin apa? Mikirkan duit, pegawai, itu dia sudah habis. Tidak ada lagi, makanya yang anu ini sudah ada, tidak ada semangat yang nuntut ilmu habis dah. Tinggal namanya aja Islamnya. Tinggal ada yang hendak mengaji, kada hendak yang menuntut ilmu, siapa lagi yang kita palar kena. Ya kalau bisa ujung-ujungnya kena 5 tahun atau 10 tahun kena mantalakin atau 2 arwah tuh HP aja berbunyi. Bisa HP aja berbunyi. Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Subhanallah walhamdulillah. Kita tahlil bisa kayak itu aja lagi. HP yang tahu mukai. Ya kalau kenapa? Karena orangnya kada hendakan lagi nuntut ilmu. Makanya sunnah terbesar Nabi Muhammad adalah nuntut ilmu. Apa kata Abdul Somad Palembang di dalam kitabnya Sayyurus Salikin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La yanbaghi lil alim ay yaskuta fi ilmih wa la yanbaghi lil jahil ay yaskuta fi jahli. Tidak pantas, kada baguslah bagi orang yang alim bahwa orang alim itu diam dengan kealimannya. Orang alim juga tapi kada hakun mengajar. Alih dah. Kada kali diurus. Ya kalau tak kada kali diurus dah eta. Makanya orang alim ini mengajar. Yang alimnya ini orang alimnya hakun aja, mengajar muridnya yang kada ada. Yang alim kada hendak, kada ada lalu semangatnya hendak menuntut ilmu. Yang kedua, wala yanbaghi lil jahil ayyaskuta fi jahli. Tidak pantaslah bagi orang yang tidak punya ilmu bahwasanya ia diam dengan sifat kejahilannya. Karena ibadah ini tidak akan diterima Allah Ta'ala bila dengan keadaan jahil. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal yang amal tersebut tidak diiringi dengan adanya ilmu, seluruh amalnya tertolak daripada Allah Ta'ala. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrah tertolak dengan sebab tidak ada ilmu. Makanya kan syarat ibadah itu diterima untuk ilmu. Makanya kata Nabi, kun aliman au mustami au muta'alliman au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kalian umatku ini, kata Nabi, jadilah orang alim. Sekiranya kuitan mati ada yang mentahlilnya, sekiranya kuitan mati ada yang baca yasin di atas kubur. Itu karena mungkin pian bangga di dunia ini anak di situ mungkin bangga. Tapi pada waktu pian berada di dalam kubur situ pian nangis. Situ pian nangis. Siapa yang mengirim lisanku? Siapa? Kita dah. Makanya orang-orang yang ahli kasar pada waktunya melihat kuburan itu bisa nangis orangnya. Kenapa? Sekian banyak kuitan-kuitan orang itu meronta-ronta hendak minta titipkan pahala daripada anaknya. Apa kata Habibuna Muhammad? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika manusia ini sudah mati, kata Habibuna Muhammad, in qata'a amaluhu, niscaya seluruh amalnya habis. Jadi lagi ya kalau yang pertama yang ketiga ada shadaqatin jariyah, bisi sedekah jariyah. Mulah majelis kah, mulah langgar kah, mulah majelis kah, mulah sekolahan kah, ada jariyahnya. Makanya yang Nabi ini berhimmat mengulahnya itu para kiai, para ulama. Ya kalau tah mengulah kesan-kesan supaya ada juga kesan jariyah di sini. Besar daya Allah tah. Cuma tak jarang kita. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yang tabi'u bi, ilmu yang dapat diambil manfaat. Kayak apa hendak dapat ilmu manfaat mengaji jangan mau. Ya kalau ada hendak semangat hendak menuntut ilmu. Bila sudah urusan dunia nih, kebalik aja kita nih sudah. Ya kalau sanggup menguliakan anak larang-larang, sanggup memprivat akan anak larang-larang, sudah mengaji 10.000 upahnya sebulan. Doan guru mengaji dia kalau berapa ajar gajinya, anaknya bayar SPP-nya 10.000 sebulan, ya Allah. Ya kalau 10.000 neto yang masukkan ke surga, ayo ya. Yang bisa baca yasin 10.000 neto, yang privat yang sekian larangnya ada terbayar. Ada terbayar di akhirat, di dunia terbayar aja, Bang. Ya kalau hendak ini terbayar. Tapi sudah yang gasan jariyah kita kada ada. Ya kalau sedekah jariyah kada bisi, ilmu yang manfaat kada bisi. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, punya anak yang soleh, yad'u itu fi'il mudhari yufidu lil hali wad dawam, artinya inya mendoakan kita terus menerus. Makalah kita hiduplah baktinya lawan kita. Pada waktu mati mendoakan lawan kita. Pian kada sebatas hidup di kuitan dunia ini aja, Bang, ada sebenarnya. Di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah, ya kata di dalam kitab tersebut kewajiban sang anak ini tetap berbakti walaupun kuitannya sudah mati. Kayak apapun caranya, salah satunya apa mendoakan kasat kuitan, menziarahi kubur kuitan. Ya kata salah satunya macam-macam. Salah satu kebaktian si anak lawan kuitan. Kenapa garang kita ini disuruh berbakti dengan kuit? Alasan pertamanya karena Allah Ta'ala menyuruh dalam Quran, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana. Itu dalilnya dalam Quran. Sembahlah oleh kalian akan Allah Ta'ala. Itu alasan pertama, kita ini disuruh beribadah dengan Allah Ta'ala. Alasan kedua, wabil walidaini ihsana. Dan bagi kedua orang tua berbuat baik. Apa arti berbuat baik ini? Bakti lawan kuitan. Di mana seseorang anak itu mau bakti, mau hormat, mau takzim, kadang lewat nuntut ini satu sudah. Cabangnya nuntut ilmu. Jadi sudah inya mau nuntut ilmu, insya Allah anak tuh bakti. Jangan lawan kuitannya. Kalau inya sudah kada hendak lagi nuntut ilmu, ngalih hendak mencari bakti. Itu dalam Qur'annya disuruh kita ini beribadah dengan Allah, dan disuruh kita ini bakti lawan kuitan. Di dalam hadis, nah ini yang jelas. Kenapa bunyi hadisnya? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Sini janjinya Rasulullah. Baktilah kalian kepada kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan bakti jua lawan kalian. Jadi kenapa anak kita dibangang? Jawabannya nakal, kada pintar, ngali diurus. Mungkin kita sebagai orang tua ini katulahan lawan kuitan. Warga kita kabahimat minta banyudoran tuan guru nih yang kalanta. Padahal tuan guru itu kabul doanya. Kenapa ada mau masih lantaran pian ketulahan sudah lawan kuitan. Kayak apa prosesnya minta maaf dulu pian lawan kuitan. Bila kuitan mati jarahi dulu kuitan. Hanya ilmu ini sebenarnya nyaman aja. Kan usah mengali-ngali dia mencari surga di luar, kan usah mengali-ngali. Surga dalam rumah dulu datangi. Ya kalau kecuali orangnya sudah meninggal. Nah, apa kita disuruh tiap Jumat disuruh menziarahi. Man zara qabra abwaihi yaumal jum'ah wa lailatiha kutiba binal bari wali walidai. Barang siapa, kata Habibuna Muhammad, menziarahi kubur kuitannya hari Jumat atau malam Jumat, kutiba minal bari nabi wali walidai. Dicatatlah inya menjadi orang bakti bagi kedua orang tuanya, sekalipun inya pada waktu hidup ada bakti dengan kuitan. Diulah Nabi solusi sudah, tinggal mau kakada kah? Ya kalau tak mau kakada mau umpati sunnahnya Nabi Muhammad. Salah satunya tadi. Barang siapa lagi membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, imbah sembahyang fardu 5 kali. Nah, tercap juga kutiba minal bari nali wali walidayhi wa in kana misla dzalik. Barang siapa mendoakan bagi kuitannya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira 5 kali, imbah sembahyang fardu 5 kali 5 artinya seharianan semalaman tadi. Nah, membacanya itu dicatatlah inya menjadi orang bakti, sekalipun inya pada waktu hidup di dunia ada bakti lawan kuitan. Solusi banyak diulah Nabi ini, solusi sudah. Tinggal bagaimana kita nih kalau mencari ilmu warisannya Rasulullah. Karena Rasulullah ini fa'innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarisal ilma wa man akhadahu faqad ahadha bihadzim wafir. Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain tidak mewarisi anak keturunannya dan umatnya itu daripada uang dan emas dan perak ada, tetapi mewarisi mereka dengan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, faqad akhadha bihadzim wafir, makanya sungguh mengambil dengan bahagian yang sempurna. Kawa doakan kuitan, kawa hidup berberkah. Ya kalata, kenapa? Ilmu. Pian. Nah, di dalam kitab Minhajus Sawi, kitab yang dikarang oleh Al Habib Zain bin Smith, situ dikatakan, apa kata Al-Alim Al-Imam Dunnun Al-Misri? Beliau berkata, seorang ini adalah aulia Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Man aslaha bainahu wa bainallahi aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki dirinya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Allah Ta'ala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lain. Jadi orang tuh banyak sayang lawan dia, kenapa? Karena hubungannya dengan Allah Ta'ala udah baik. Ini orang berparak lawan kita, palingan kita berpangkat, palingan kita berduit. Sedangkan hubungan dengan manusia yang lain kada baik, kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah Ta'ala belum baik. Jawabannya. Yang kedua, man aslaha sarirahu aslahallahu zuhirahu. Barang siapa memperbaiki hatinya, dibaiki dulu. Kayak apa sekira amal ibadah diterima Allah Ta'ala, kayak apa sekira seorang beradab dalam kuitan, kayak apa sekira dengan hubungan dengan Allah dengan manusia baik.
aslah Allah Ta'ala akan memperbaiki alaniyatahu, zohir awaknya dibaiki Allah Ta'ala. Artinya pada waktu menerima nasihat timbul mau ada hablum minan nas, ini baik lawan kurang. Kenapa? Karena emang disuruh kita disuruh baik lawan, karena Nabi ini membawa basyiran wa nadhir, disuruh kita ini sebagai baik lawan orang lain. Siapa yang sana kita, seluruh orang Islam disuruh kita ini baik. Ya kalau hatta orang yang kada baik lawan kita disuruh kita ini baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyuruh itu. Yang ketiga, man aslaha umura dini aslahallahu umura dunya. Apa kata beliau? Barang siapa memperbaiki urusan akhiratnya, Anda sembahyang, Anda mengaji, Anda puasa, berzakat dan lain-lain, artinya tagawi sudah, aslahallahu umura dunyahu, niscaya Allah Ta'ala memperbaiki urusan dunianya. Bujari bagawi kada tapi uyuh, kenapa? Karena hubungannya dengan Allah udah baik, nuntut ilmunya baik. Ada kita ngini ngalih benar berjakin dari duit 10.000 sehari ngalih 7 yang ngalih nak bersedekah lawan orang. Kenapa? Karena hubungan dengan orang lain, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kada baik. Ya kalah, Anda mencari aja rezeki, utang di situ kemari, orang soleh itu bagawi kadainya. Kenapa? Allah Ta'ala menjaminnya sudah, karena hubungan inya dengan Allah Ta'ala, hubungan inya dengan muamalah dengan Allah Ta'ala sudah baik. Makanya ini yang kita cari. Makanya kita rajak berdoa nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah, jangan. Ya Allah, artinya anak begini dua artinya. Napa? Ya Allah, kami hendak di dunia ini kami baik. Nah, kayak apa cara baik di dunia ini? Baik dengan manusia, baik dengan Allah. Dunia kita bagawi baik, bagawi dunianya, ba'amal akhirat, bagamal akhirat. Napa bila dunia kita ini sudah baik, wa fil akhirati hasanah. Nah, titik kedua yang kalau kita terajak berdoa ini, pertama, Rabbana ya Allah, jadikan dunia kami ini baik. Kita ini hendak dunia kita ini seberataan baik. Bisi duit, kadusa sugih tapi cukup aja, cukup sudah. Ya kalau biar kadusa sugih, kendaraan ada, mobil ada, motor ada, jam sudah. Biar kadusa sugih, yang penting ada. Ya sudah. Napa? Ya Allah, kami hendak di dunia ini kami baik. Apa hendak baiknya? Pian dulu berusaha dunia lawan ba'amal akhirat. Imbahnya wa fil akhirati hasanah. Balalu akhiratnya nyaman aja. Kenapa nyaman? Pertanyaan nungkar dan nangkir nyaman. Kenapa? Karena sudah diiringi dengan akhirat. Wakina adzabannar, terlepaslah orang itu daripada siksa api neraka. Itu aja sebenarnya hidup ini kada mengalih-alih. Ya kalau yang ngalih karena kita nih mendahulukan dunia atas akhirat, itu yang mengalih. Anda mau urusan ngalih tidak? Makanya Allah Ta'ala itu sudah menjamin dalam Quran, tapi mencari jaminan Allah ini yang sulit. Kenapa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang kata وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, barang siapa yang takwa kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala sesudah kita mendapat level ketakwaan dengan Allah Ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala jadikan susahnya, kada baduitnya, kada tapi bagawinya, ada aja jalannya. Ada jalannya. Ada yang ini umput 12 dah. Bagawi ke situ kemari kada kawa. Kenapa? Balum takwa ya. Ya kalau balum tak, makan orang orang ulama di dunia yang tersisih lawannya. Kenapa? Kasibukan dah orang menyuruh lawan dunia. Kesibukan sudah kada wae kayak orang ceramah ya, kalau titir sudah lapah ada apa tah hendak baca ceramah itu lapah sudah. Napa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kesusahannya ada mudahnya. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di mana inya ada rezekinya. Ini yang alih magnetnya nih ya, kalau magnetnya nih di mana ini ada mau karing dompetnya mau
Ada terus saja. Kenapa? Inya takwa sudah Allah Ta'ala. Makanya mencari takwa ningali. Ada kawat takwa didapati dengan adanya sebab menuntut ilmu ngalih. Makanya hendak sembahyangnya mana aja sembahyang tutulak ke masjid sembahyang sudah. Tapi mendatangi guru, duduk menuntut ilmu dan guru ngalih. Kenapa? Membuang waktu, membuang pikiran jawabannya. Nah, itu dulu disisihkan. Makanya jangan tukang lampai ya. Jangan datang. Kalau hendak mengubah nasib jangan bagawi dari sini. Ini orang anu-anu bang. Kenapa bila hendak mengubah nasib dari sini menuntut ilmu agama. Dari sini nasihat sini. Kenapa? Tiap-tiap ulama ini pasti suki. Kecuali ini akan hakun suki. Kecuali ini akan hakun suki. Kenapa? Karena mungkin ini akan tertarik dengan dunia. Ada kita nih di dalam otak kita nih duit. Makanya dari kata ulama, mangkana fi qalbihi dunyahu ja'alallahu faqran baina 'ainaihi. Barang siapa penuh di hatinya ini dengan urusan dunia, napa? Ja'alallahu faqran baina yadayhi. Allah Ta'ala akan jadikan inya susah di muka dua matanya. Sugih dah orangnya itu sugih dah. Tapi napa? Tetap aja kayak susah. Kenapa? Karena ilmu agama tidak ada di hatinya. Tertolak ilmu agama ini. Hendak sembahyang kada kawa, hendak beramal beribadah kada kawa. Kenapa? Habis dah waktunya. Makanya di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita ambil salah satu daripada khasais keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulida maktunan makbulan maktu'a surah. Keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang diberikan Allah Ta'ala keistimewaan dan ajaib. Apa salah satu keistimewaan Nabi Muhammad? Wulida maktunan, dilahirkan Allah Ta'ala ke dunia ini dengan keadaan sudah basunat. Nabi Muhammad ini lahirnya dengan sudah keadaan sunat, sajidan syakiran hamidan billah. Kenapa? Dilahirkan Allah Ta'ala sudah basunat dan sujud bertahmid dan bertahlil kepada Allah Ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Dan kata Sidina Aminah dalam kitab Zahratul Basim, Nabi Muhammad ini pada waktu aku hendak melahirkan, aku ini dipingsankan Allah Ta'ala. Dan pada waktu aku siuman, Nabi Muhammad ini sudah berada di atas awakku dengan keadaan sujud. Dan sudah basuh. Kayak kita ini ngalih jadi orang bersunatnya itu ada malah. Makanya kan dalam syair Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, ya emang manusia. Walaysa kal bashar, tapi tidak seperti manusia seperti biasanya. Kita nih ya kalau tak lahir di sunat bidan. Ya kalau sedangkan yang membidani Nabi Muhammad siapa? Ya, fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain. Siapa pada waktu jaran Siti Aminah, pada waktu ini aku dalam rumah seorangan, aku nih anak dilahirkan Allah Ta'ala, aku nih jadi bingung dan dalam keadaan bingung dan aku nih khawatir siapa yang pacangan membidani aku nih siapa? Karena ada manusia Abdul Muthalib itu di Mekah, ada orangnya seorangan di rumah. Bahkan khawatir siapa aku nih kayak apa aku melahirkan anakku ini. Napa yang hadir? Fahadarat bi taufiqillah, maka hadirlah dengan taufiknya Allah. Sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah, Siti Maryam dan Siti A itu yang membidani. Dan para bidadari Allah Ta'ala hadir. Kenapa? Itulah Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukanlah yang kita biasa ini. Yang kedua, ulida maktunan makhulan. Nabi Muhammad ini dilahirkan Allah Ta'ala sudah memakai celak bagus, bungas. Makanya salah satu fadail kelebihan bacalak ini, Allah Ta'ala membuang atau menghilangkan daripada sakit mata. Minus plus kan enggak. Kenapa? Orang atau juga bacalak. Bapak kenapa pian guru baca mata? Misalnya, ulun di silau benar aja membaca kitab yang kayaknya halusin gawai masih. Silau benar aja. Ya kalau itu bila kena panas matahari sakit kepala, silau. Yang ketiga maktu asurah. Kenapa Nabi Muhammad ini sudah terpotong tali pusat?
kayak kita berjuntai ini tanah. Ya kalau Nabi Muhammad sudah terpo, itulah salah satu keistimewaan Habibuna Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil yang terakhir. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan li qiraatihi la yakhrujuna minad dunya illa bil iman wa yadkhuluna al jannata bighairi hisab. Ada apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kita sudah tahu Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Apa kata beliau? Man 'azzama maulidun Nabi, barang siapa membesarkan, mengagungkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak kita nih mengulah acara dengan niat mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Man azzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhrujuna minad dunya illa bil iman. Tidak keluar inya daripada dunia yang fana ini melainkan membawa iman. Mudahan kita seberataan mati dengan husnul khatimah. Dan yang kedua, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dan mudah-mudahan masuknya kita nanti ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab, dengan karamat dan keistimewaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah taala memberi kita taufik serta hidayah. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa kita zahir lagi batin, dan mudah-mudahan Allah taala masukkan kita, keluarga kita, jiran kita muslimin dan muslimat ke dalam surganya bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah.